Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan shalom. Senang bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam renungan harian di pagi hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan telah menyertai kita semalam yang silam dalam peristirahatan kita, membangunkan kita di pagi ini hendak melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Sebelum kita melakukan tugas kita hari ini, mari kita sejenak mengambil saat teduh untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan, menuntun kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu pada pagi yang teduh ini, kami bersama-sama datang di hadapan hadirat-Mu, memuji, memuliakan Dikau atas segala kebaikan-Mu yang kami alami dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami semalam yang silam dalam peristirahatan kami. Tuhan membangunkan kami di pagi ini, memberi kami kehidupan baru untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Sebelum itu, sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman untuk menuntun kami, menjadi pegangan kami dalam menjalani hidup, dalam melakukan tugas dan aktivitas kami. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dengarkan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada kesempatan ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 9. Mazmur pasal 62 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah merupakan keyakinan mendasar orang percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, termasuk hal-hal yang rahasia yang kadang tidak mampu disampaikan kepada orang lain. Ia tahu. Tetapi dalam hal ini, kemahatauan Tuhan bukan berarti mengurangi tanggung jawab kita untuk selalu berdoa, selalu berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Ciri orang percaya adalah dekat dengan Tuhan. Percaya berarti mempercayakan hidup secara keseluruhan, mempercayakan hidup secara total kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Saat kita berdoa kepada Tuhan, saat kita menyampaikan isi hati kita, Tuhan memahami setiap kata yang kita ucapkan, dan Dia mampu menyelami kedalaman hati kita. Tuhan selalu ada waktu terhadap setiap doa yang kita ucapkan. Apakah penyampaian sukacita kita atau penyampaian pergumulan kita? Setiap saat, setiap jam, setiap detik, matanya selalu tertuju kepada kita. Tuhan akan berbicara dalam hati kita. Tuhan akan menunjukkan jalan keluar untuk setiap masalah dan pergumulan kita. Dia akan menuntun kita ke arah yang benar, menurut kehendaknya, kepada jalan damai sejahtera. Janganlah mengandalkan diri, janganlah keraskan hati kita bila ingin dipimpin oleh Tuhan.
dengarlah Dia dan lakukanlah yang dikehendaki. Ketika Tuhan meminta kita untuk percaya kepadanya, janganlah kita keraskan hati kita. Baiklah kita percaya dengan segenap hati. Kita berserah diri secara total kepadanya. Saat kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kita. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan menguatkan kita untuk menjalani hidup kita. Tuhan akan senantiasa membimbing kita pada jalan yang benar. Kadang kita katakan, saya sudah berserah penuh kepada Tuhan. Tetapi kadang kita masih ragu-ragu. Itu berarti kita belum berserah diri secara penuh kepada Tuhan. Yakinlah dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Maka kita tidak akan ragu-ragu untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Percayalah dengan sungguh, berserahlah secara total kepadanya. Ia akan menunjukkan jalan mana yang akan kita lalui. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ruang dan waktu yang Engkau berikan bagi kami bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Ya Roh Kudus, kami mohon kepadamu supaya firman-Mu ini tersimpan baik dalam hati kami untuk kami pakai sebagai pedoman, sebagai penuntun menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, untuk menguatkan kami melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Kami terus berdoa, bergumul bersama-sama dengan saudara-saudara kekasih kami yang berada dalam keadaan sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau berkati upaya yang dilakukan oleh keluarga, berkati makanan minuman yang dikonsumsi, berkati pendampingan keluarga. Jadikan semuanya itu sebagai cara Tuhan memberi kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk kehidupan segenap sidang jemaat Tuhan. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam melakukan usaha. Jadikan sebagai cara Tuhan untuk mengalirkan berkat ke dalam kehidupan mereka, agar mereka terus bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam perjuangan menuntut ilmu. Berkati saudara-saudara kekasih kami yang mencari pekerjaan. Berikan tunjukkan yang terbaik menurut ukuran kasih karunia. Bapa di surga, tuntun, peliharakan kami sejauh hari ini dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Ampuni segala dosa kami, dengarkan kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga dalam Yesus Kristus, Tuhan kehidupan kami. Amin.